يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Jumat, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di masjid yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, di mana pada pembahasan sebelumnya kita membahas sebuah hadis yang mulia, yaitu bahwa yang halal itu jelas, begitupun yang haram telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, sama remang-remang, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui hukumnya. Kata Syekh Utsaimin, kalau banyak orang yang tidak mengetahui berarti banyak pula yang mengetahui. Gitu. Banyak pula yang mengetahui. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang mengetahui perkara-perkara yang syubhat ini adalah para ulama atau ahli ilmi. Maka diperintahkan bagi kita untuk bertanya kepada ahli ilmi tentang hukum-hukum permasalahan dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada satu permasalahan dalam kehidupan ini kecuali ada hukumnya di dalam Islam. Itu keyakinan kita. Minimal hukumnya mubah, kembali kepada hukum asal. Dari segala sesuatu itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikri. Yang dimaksud dengan ahlu zikri di sini adalah orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan az-zikru di situ adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka yang kita tanya adalah mereka yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya selain Al-Quran dan Sunnah, mereka pun memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang benar. Karena banyak orang yang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya tidak benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka sendiri, bahkan terkadang dengan hawa nafsu. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu tidak diambil. Saya punya pengalaman ngisi sebuah kajian di daerah Kopo. Itu ada seorang bapak-bapak dengan semangatnya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dia seringkali membid'ahkan orang-orang yang berbeda masalah fikih dengan dia. Kemudian Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah terus perkataannya seperti itu. Suatu hari saya menjelaskan tentang bagaimana sikap kita sebagai ahlu sunnah kepada para penguasa. Maka saya jelaskan bahwa berdasarkan Quran Sunnah dan ucapan para sahabatnya, sikap kita terhadap penguasa, misalnya kita tidak boleh mencaci maki para penguasa, tidak boleh berdemo, apalagi sampai memberontak. Jangankan memberontak, membicarakan aib penguasa saja adalah dosa besar. Si bapak yang bilang Quran Sunnah itu gak setuju. Dia senangnya demo seperti itu. Saya katakan, bapak ini kan yang selama ini Quran Sunnah, Quran Sunnah. Tapi ketika saya bawakan Quran Sunnahnya, bagaimana sikap kita kepada penguasa, bapak tidak setuju. Ini cara beragama siapa? Semenjak itu bapak itu gak pernah hadir dalam kajian. Kapuput sih kan, gitu. Gak pernah lagi hadir dalam kajian semenjak itu. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya berada di atas Quran Sunnah, tetapi dia mengambil Quran Sunnah yang sesuai dengan akal dan hawa nafsunya saja. Itu tidak benar. Maka ahli sunnah wal jamaah mengambil Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf
baik Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan akalnya atau tidak. Gitu. Ketika tidak sesuai dengan akalnya, maka akalnya yang harus ditundukkan terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda atau memberikan pemisalan tentang seseorang yang mengembala di antara atau di dekat kebun orang lain, di mana orang tersebut hampir-hampir saja memasukkan binatangnya ke kebun orang tersebut. Karra'i yar'ahaulal hima yushiku an yarta'afi, bahwa orang yang mendekati syubhat, orang yang melakukan syubhat itu terjerumus, hampir-hampir terjerumus kepada keharaman. Kemudian Rasul memberikan pemisalan seperti seorang pengembala yang mengembala di dekat kebun orang lain, hampir-hampir dia memasuki kebun orang tersebut. Dan setelah itu Rasul berbicara tentang hati. Dan ini yang akan kita bahas selanjutnya, karena pembahasan tentang hati ini belum selesai. Jadi setelah berbicara tentang halal, haram dan syubhat, Rasul di akhir hadisnya berbicara tentang hati, bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh amalannya, seluruh jasadnya. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Yang dimaksud dengan daging tersebut adalah hati atau jantung. Kalau jantung kita rusak, maka seluruh tubuh kita rusak. Sampai kita melihat orang yang menghabiskan uang ratusan juta untuk memperbaiki jantungnya, memasang cincin di jantung itu sampai 70 juta harganya itu. Kemarin guru kita Ustaz Hakim Hafizahullah Ta'ala terserang penyakit jantung, itu dipasang cincin sampai habis 70 juta. Nah, kenapa? Ketika rusak, itu rusak seluruh tubuhnya, tidak bisa bergerak, sakit seperti itu. Maka hati pun sama. Hati yang sifatnya maknawi, ketika hati yang maknawi itu baik, maka baik seluruh amal seseorang. Ketika hati itu jelek, maka jeleklah seluruh amal seseorang. Maka hati inilah yang akan menentukan amal seseorang. Kalau hatinya baik, maka dia akan senantiasa melakukan apa yang halal. Tetapi ketika hatinya rusak, maka dia akan masuk ke dalam perkara-perkara syubhat yang akhirnya dia terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi hati yang memimpin amal perbuatan kita, Pak. Makanya para ulama mengatakan hati itu seperti raja untuk anggota tubuh yang lain. Kalau raja ini baik, maka baiklah tentaranya. Kalau raja ini rusak, maka rusak tentaranya. Begitupun hati. Semua anggota badan ini seperti tentara untuk hati. Hati itu raja, pemimpin. Kalau hati kita baik, seluruh anggota badan kita baik. Tetapi kalau hati kita jelek, rusak, fasik, maka seluruh amal perbuatan kita pun fasik. Maka orang yang tidak sholat, tidak ada yang hatinya baik. Baik sholat itu penting, justru tidak sholat itu menunjukkan hatinya tidak baik. Baik itu pakai jilbab yang penting, hatinya salah itu. Enggak ada orang yang tidak pakai jilbab hatinya baik, itu enggak ada. Gitu. Itu hatinya rusak. Kenapa? Ketika hatinya baik, tunduk taat kepada Allah, dia akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita introspeksi sejauh mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita masih berpikir-pikir untuk melaksanakan ketaatan, hati-hati. Karena ada sebagian orang ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hukum, dia masih berpikir-pikir tentang nasib dirinya, atau berpikir tentang pandangan orang lain kepada dirinya. Ada yang seperti itu. Aduh, lalu diamalkan sin kieu, sin dipoyok ku batur, isin ku batur. Masih ada orang yang seperti itu ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu hukum. Itu tidak pantas, haram hukumnya bagi seorang mukmin. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak pantas, tidak boleh, haram bagi seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, kemudian dia mencari-cari alasan untuk meninggalkan perkara tersebut. Itu tidak boleh. Gitu. Kalau ini sudah bid'ah, ya bid'ah. Gak ada namanya mujamalah. Mentang-mentang tetangga yang undang,
sunting padahal yang dilakukan oleh tetangga kita itu bid'ah, ya jangan datang. Kenapa? Tidak boleh kita mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, itu tak boleh. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah pun membuat manusia murka kepada dia. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kata Rasul, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintai, maka manusia pun akan mencintainya. Karena di dalam hadis yang lain, ketika Allah mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Ketika penduduk langit mencintainya, Allah memberikan al-qabul kepada orang tersebut. Apa al-qabul? Rasa cinta di dalam hati orang beriman kepada dirinya. Gitu. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Karena hadis ini Pak disalahgunakan. Ada sebagian orang yang melakukan bid'ah zikir jamaah. Pengikutnya banyak. Tuh dia katanya, dia banyak dicintai. Kemudian dia mengambil hadis ini sebagai dalil bahwa orang tersebut berada di atas kebenaran. Oh, salah. Karena kecintaannya itu akan tumbuh di hati orang-orang beriman, bukan di hati orang-orang yang melakukan bid'ah, bukan. Gitu. Jadi banyaknya orang yang mengikuti kebid'ahan tidak menunjukkan bahwa dia berada di atas kebenaran atau dia dicintai Allah, tidak. Karena cintanya itu adalah cinta orang-orang beriman kepada dirinya. Itu yang benar. Ada dosen saya dulu di LIPI yang mengatakan seperti itu. Bapak tahu lah orang yang suka pimpin zikir jamaah itu kan di TV sampai 100 kali. Itu kan banyak pengikutnya. Apakah dia dengan banyaknya pengikut menunjukkan kecintaan Allah kepada dia dan menunjukkan dia berada di atas kebenaran? Tidak. Apakah sedikitnya kajian kita ini karena kita berada di atas kesalahan? Oh, tidak. Bahkan Allah berfirman dalam Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau, kata Allah, mengikuti kebanyakan mayoritas yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi bahkan yang sedikit yang dipuji kan? Kata Rasulullah, Islam itu bermula asing dan dia akan kembali asing seperti semula. Tetapi bahagialah orang yang terasing. Yang sedikit justru yang dipuji oleh Rasulullah, kan yang banyak. Bahkan di dalam Al-Quran itu yang banyak itu yang zalim, yang jahil, yang seperti itu. Yang sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Bapak usahakan untuk masuk ke dalam yang sedikit, jangan kepada yang banyak. Karena yang banyak itu banyak dicela oleh Allah, tetapi yang sedikit banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ketika hati kita sudah baik akan memimpin kita kepada jalan yang benar, sehingga Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah satu hari di mana semua orang datang kepada Allah dan tidak bermanfaat bagi mereka harta dan keturunan kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hati yang selamat, hati yang bebas dari kemaksiatan kepada Allah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala kerusakan, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang selamat, hati yang penuh cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, la yastaqimu imanun imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sehingga
hatinya istiqomah. Yang dimaksud iman di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Rajab adalah amal. Jadi tidak akan lurus amal seorang hamba sehingga hatinya lurus. Lalu bagaimana hati yang lurus itu? Hati yang lurus kata Imam Ibnu Rajab adalah hati yang penuh dengan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang lurus. Hati yang tidak diisi dengan dosa dan maksiat. Makanya hati itu bisa bermaksiat juga. Seperti hasad, dengki, iri, itu kan maksiat hati. Jadi hati itu bermaksiat juga. Sehingga ketika hati ini penuh dengan maksiat, dia akan berubah menjadi hitam. Karena setiap orang yang melakukan dosa, kata Rasul, itu di dalam hatinya ada satu titik hitam. Kalau dia hapus, maka bersih lagi. Berbuat dosa, ada lagi seperti itu. Itulah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka tertutup menjadi hitam gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan ketika hati sudah mati, maka nasihat apapun tidak akan masuk, Pak. Seperti kaca itu, kalau dia sudah berkarat, tertutup debu, maka sinar matahari tidak bisa menembusnya. Kecuali debu itu kita bersihkan, maka hati pun sama. Kalau hati itu sudah hitam berkarat, nasihat apapun tidak akan pernah tembus ke dalam hatinya. Maka kalau kita mendengar nasihat, kemudian kita sulit untuk mengamalkan nasihat tersebut, hati-hati itu tanda bahwa hati kita sudah tertutup oleh dosa-dosa dan maksiat. Karena hati yang hidup ketika mendengar nasihat, dia akan tergugah, kemudian dia amalkan, tidak banyak bicara, tidak banyak alasan. Gitu. Itulah hati yang masih hidup. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata kepada seorang laki-laki, dawi qalbaka, obatilah hatimu, gitu. Obatilah hatimu. Fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim, karena yang diinginkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba itu apa? Kebaikan hatinya. Itu yang diinginkan oleh Allah dari kita. Bukan kita menjadi kaya, bukan. Makanya Rasul dalam sebuah hadis berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Itu yang Allah lihat. Makanya kita harus senantiasa menjaga hati. Bagaimana caranya? Bisakah manusia menjaga hatinya? Kan suka ada jagalah hati gitu, jangan kau kotori. Itu bagaimana caranya? Jagalah hati lentera hidup ini. Yang menjaga hati itu sebetulnya bukan kita. Siapa yang menjaga hati kita itu? Allah. Kenapa? Karena Rasul bersabda, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikannya bagaimana yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan hati kita. Dengan doa apa? Rasul mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Itu yang kita bisa. Ataupun menjaga hati itu gak bisa. Kalau Allah sudah sesatkan hati kita, kita tersesat. Makanya dalam Quran ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jadi yang memberi hidayah, yang menyesatkan itu siapa? Allah melalui hati kita. Kenapa? Kalau hati sudah tersesat, maka tersesatlah semua amalan-amalan kita. Makanya seperti Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi terlalu sombong kalau kita menganggap bahwa kita yang mengendalikan hati itu sombong artinya. Kenapa? Kita tak sanggup, hanya Allah yang sanggup mengendalikan hati kita. Tugas kita apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan hati kita senantiasa berada di dalam hidayah.
maka Allah tidak melihat kepada jasad, tidak melihat kepada rupa, Allah melihat kepada hati kita. Tapi anehnya, nu banyak didandani teh naon? Apa yang banyak kita dandani? Jasad atau hati? Jasad. Sok bapak atas ibakan ngaca di kamar, engke teh balik keluar kamar teh ngaca deui di jendela. Bade naik mobil ngaca deui di spion. Terus saja yang kita perhatikan itu jasad kita. Ibu-ibu membersihkan wajah, menggelipan stick, pakai shadow kan gitu ya. Tetapi hatinya lupa untuk dipercantik. Seperti itu. Padahal yang paling wajib dipercantik itu hati. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus rupaku, fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Doa apa ini, Pak? Doa apa? Doa meminta akhlak, bukan doa bercermin. Banyak orang ditanya doa apa ini? Doa bercermin bukan. Itu doa bercermin ada di dalam hadis Abu Dawud, tetapi sanadnya dhaif. Yang sahih itu di dalam Imam Ahmad dan di dalam Imam Muslim. Tetapi bukan doa untuk bercermin itu, doa untuk meminta akhlak yang baik. Nah, para guru sering salah mengajarkan doa bercermin. Maka pas bercermin kita Allahumma kama hasanta khalqi, bukan. Ketika bercermin cukup bisa baca saja bismillah. Ada begitu meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Fiqhul Akhlaq mengatakan bahwa di antara keberhasilan muamalah kita dengan orang lain adalah meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta akhlak yang baik kepada Allah. Gitu. Karena dari Allah lah akhlak kemuliaan hati kita itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan shalahul qalbi itu adalah ma'rifatullah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Maka ketika kita bertauhid kepada Allah, itu menunjukkan baiknya hati kita. Itulah pentingnya kita mengikuti kajian-kajian ketauhidan kepada Allah. Jadi saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk hadir hari Sabtu pagi dengan Ustaz Amrisan. Coba hadir di sini, Pak. Itu mengkaji tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kajian-kajian tauhid itu memperbaiki hati kita. Itu memperbaiki hati kita. Dan Allah berfirman-Kan, andai kata ada dua ilah di dalam kehidupan ini, maka hancurlah langit dan bumi. Kan seperti itu ya. Hancurlah langit dan bumi. Gitu. Jadi baiknya hati menentukan baiknya seluruh amal-amalan kita, dan baiknya hati kita itu dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid maka seluruh alam ini akan hancur. Andai kata ada dua ilah, maka hancurlah seluruh kehidupan kita ini. Oleh sebab itu para ulama seperti Al-Imam Lais dan Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, "Alla tusyriku bihi syai'a," janganlah kalian syirik kepada Allah, mereka mengatakan la tuhibbu ghairi. Maksudnya janganlah kalian mencintai selain aku. Gitu. Janganlah kalian syirik kepada Allah, maksudnya janganlah kalian mencintai selain Allah. Dan cinta itu adalah hati, itu amalan hati. Cinta itu adalah amalan hati. Dan bagaimana caranya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau kalian cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Siapa aku di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Sunnahnya. Jadi cara mencintai Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku mencintai Allah tetapi dia melakukan bid'ah, maka dia dusta dengan cintanya itu. Dia dusta dengan ucapannya.
Para pelaku bid'ah kan seperti itu. Kemarin saya jalan-jalan dengan istri bawa anak ke Masjid Agung. Ternyata di sana ada sebuah kajian, itu terpampang pamfletnya besar sekali. Zikir jamaah, majelis mukasyafah judulnya itu. Majelis mukasyafah. Jadi mukasyafah itu membuka pintu-pintu gaib. Di situ dengan keutamaan zikirnya itu salah satunya bisa membuka pintu malakut alam malaikat dengan zikir tersebut. Membuka pintu malaikat, membuka pintu rezeki. Itu apa-apaan itu? Itu palsu itu. Dia berbicara tentang cinta kepada Allah, bohong dia. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasul ketika kita mencintai Allah. Dan Rasul tidak pernah mengajarkan zikir-zikir seperti itu. Zikir apalagi itu namanya? Salawat Nariyah, salawat Badriyah. Itu tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka yang membaca salawat-salawat itu kan mengaku cinta kepada Allah. Mereka dusta dengan ucapannya. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan. Qul, katakan, kalau engkau mencintai aku, kata Allah, wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, faja'alallahu alamatas sidqi min mahabbatihi. Allah menjadikan ciri kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ittiba'u rasuli, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa mahabbah, kecintaan tidak sempurna tanpa ketaatan dan tanpa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annaka lan tuhibballah, engkau tidak akan pernah mencintai Allah hatta tuhibba ta'atahu, sehingga engkau mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Bapak Ibu, kalau kita masih mencari alasan untuk taat kepada Allah, untuk tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, kita belum mencintai Allah. Gitu. Kalau kita masih mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, berarti kita belum sebetul-betulnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita masih setengah-setengah. Kita masih pilih-pilih dalam ketaatan. Itu tak boleh. Enggak boleh. Karena cinta kepada Allah harus lebih diutamakan daripada cinta kita kepada dunia ini. Termasuk cinta kita kepada orang tua. Enggak boleh cinta kita kepada orang tua melebihi cinta kita kepada Allah, itu enggak boleh. Kalau ada hak orang tua bertentangan dengan hak Allah, maka hak Allah harus diutamakan. Gitu. Hatta orang tua yang diperintahkan kita untuk mencintai dan mentaatinya, ketika bertentangan dengan hak Allah, itu didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru setelah itu hak orang tua kita. Gitu. Jadi nggak boleh. Engkau tidak akan pernah mencintai Allah sehingga engkau mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ya'qub An-Nahrajuri mengatakan, kullu man idda'a mahabbatallah azza wa jalla, setiap orang yang mendakwakan diri cinta kepada Allah walam yuwaffiqillah fi amri, tetapi dia tidak mentaati Allah dalam perintahnya, fada'wahu batil, maka pengakuannya itu adalah pengakuan yang batil. Batil, bohong dia. Mengatakan cinta kepada Allah, tapi Allah dan Rasulnya memerintah, dia tidak mau melaksanakannya, maka pengakuannya batil. Itu bohong. Kemudian Imam Yahya bin Mu'az mengatakan, laisa bisadiq, bukan orang yang jujur. Kata Imam Yahya bin Mu'az, man idda'a mahabbatallah, yang mengaku mencintai Allah, walam yahfad hududahu, tetapi dia tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan maksiat. Kata Allah, wala ta'taduha wa tilka hududullah wala ta'taduha, itu batasan-batasan Allah. Jangan engkau melebihinya, tetapi dia melanggarnya. Maka orang seperti itu cintanya dusta kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kitab-kitab sunan Rasulullah bersabda, man aqalillah, barang siapa yang memberi untuk Allah, wa habba wa mana'a lillah, dan barang siapa yang tidak memberi karena Allah, wa habba lillah, dan mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, ma nazartu bi basari, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tidak pernah memandang dengan mataku ini, wala naqtu bi lisani, dan aku tidak pernah berucap dengan lisanku ini, wala batashtu bi yadi, dan aku tidak pernah memukul dengan tanganku, wala nahattu ala qadami, dan aku tidak pernah berdiri tegak di atas kakiku, hatta anzuru, sehingga aku melihat dulu, a'ala ta'atin aw ala maksiyah, apakah yang aku lakukan ini di atas ketaatan atau di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu Pak, ketika mau berucap dia berpikir dulu, ini ucapan ini bermaksiat atau taat. Kalau taat dia ucapkan, kalau ini maksiat dia tinggalkan. Beda jeung urang asa omong-omong nawai, aib batur diomongkeun. Kekurangan orang lain dibicarakan tanpa berpikir dulu. Para ulama itu senantiasa berpikir ketika mau melihatku ini taat atau maksiat, berjalanku ini taat atau maksiat, seperti itu. Sehingga Al-Imam Dawud At-Ta'i pernah berkata, bukan Imam Dawud At-Ta'i, tetapi Imam Al-Fadl Al-Balkhi mengatakan, ma khatautu munzu arba'ina sana, sejak 40 tahun yang lalu, kata Imam Al-Balkhi, sejak 40 tahun yang lalu aku tidak pernah melangkahkan kakiku li ghairillahi azza wa jalla, untuk selain Allah. 40 tahun. Imam Fadl Al-Balkhi mengatakan, sejak 40 tahun yang lalu aku tidak pernah melangkahkan satu langkah kaki pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, selama 40 tahun beliau menjaga langkah kakinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk Allah? Dia mencari nafkah untuk Allah. Dia melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah untuk Allah, sholat Jumat untuk Allah, menghadiri majelis ilmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung silaturahmi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 40 tahun beliau tidak pernah melangkahkan kaki untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira selama 40 tahun yang kita lakukan apa saja? Ini yang menjadi pertanyaan. Bagi Bapak yang sudah 40 tahun, 50 tahun selama ini melangkahkan kaki untuk apa? Seperti itu. Ini yang harus kita tafakuri dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para ulama kita Pak, senantiasa menjaga hatinya. Kenapa? Karena menjaga hati dalam artian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa menjaga dirinya dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu selesailah pembahasan hadis kita, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu insyaallah ta'ala. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Bangga Pak? Mencaci maki pengusaha yang korup. Rasulullah SAW pernah ditanya, pernah diminta oleh sahabatnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Wahai Rasulullah, laknatlah olehmu orang-orang kafir itu, kata sahabat Rasul. Maka Rasul bersabda, lastu bu'istu la'anan, atau kama qala Rasul, aku tidak diutus untuk melaknat.
Innama bu'istu rahmatan, tetapi aku diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, laisal mu'minu billa'an wala ta'an. Sesungguhnya seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat dan bukan orang yang suka mencela. Lihat bagaimana Rasul tidak mau melaknat orang-orang kafir. Kenapa? Karena aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Seperti itu. Maka orang-orang kafir itu cukuplah dilaknat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun sengaja kita menyengaja tiap hari kerjaan kita melaknat orang-orang kafir itu tidak dilakukan oleh Rasul. Rasul nggak pernah menghabiskan hidupnya untuk melaknat orang-orang kafir. Para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, laknatlah orang kafir itu. Rasul, aku tidak diutus untuk melaknat, aku diutus untuk rahmat untuk sekalian alam. Dalam hadis yang lain, seorang mukmin itu bukan la'an. La'an itu banyak melaknat, setik-setik melaknat. Maka biarkanlah orang-orang itu. Kalau bisa kita dakwahi, kalaupun tidak kita ingatkan orang lain dari keburukannya, bukan melaknatnya, bukan mencelanya, tetapi menjelaskan keburukannya sebagai untuk tujuannya untuk menyelamatkan orang lain dari keburukan orang tersebut. Seperti itu. Jadi gitu Pak. Lebih baik janganlah kita banyak melaknat, karena dalam hadis yang lain Rasul bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah ketika muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan Bapak tahu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu apa? Lisannya. Rasul bersabda, hal yukabbu Ibnu Muaz kalau tidak salah bertanya, Muaz atau Ibnu Mas'ud ya, itu seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kita masuk ke dalam neraka karena lisan kita, karena apa yang kita ucapkan? Maka Rasul bersabda, hal yukabbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu diseret di atas wajahnya ke dalam api neraka kecuali itu karena hasil lisan yang dia ucapkan ketika di dunia ini. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya. Maka dalam hadis yang lain Rasul bersabda, barang siapa yang sanggup menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka aku menjamin baginya surga. Yang berada di antara dua janggut, bukan di antara dua kubis. Rasul mengatakan di antara dua janggut, karena itulah fitrahnya, fitrah umat Islam. Maka barang siapa yang berada di antara dua janggutnya, yaitu bibirnya, aku jamin baginya masuk ke dalam surga. Seperti itu. Jadi hati-hati Pak, walaupun dia koruptor, jangan kita laknat dia. Gitu. Tetapi biarkanlah, serahkan kepada yang berwajib ya, karena setiap orang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Al-jazā'u min jinsil amal. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau saya bilang seorang muslim ya, kalau dia masih memilah-milah apa? Hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Itu kayak dikatakan dipertanyakan ya. Iya. Itu hukumnya gimana? Itu dia masih mukmin, tetapi mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya naqis, kurang. Jadi dia iman dengan keimanannya dan dia maksiat dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Karena ketika seseorang memilah-milah apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, dia bermaksiat kepada Allah. Jadi dia taat dalam apa yang dia ambil dari hukum Allah dan dia maksiat dari hukum Allah yang dia tinggalkan. Maka selama dia meninggalkan hukum Allah tersebut, maka selama itu juga dia berdosa kepada Allah. Cara bertobatnya bagaimana? Bertobatnya memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Itu cara bertobat. Maka dia tetap mukmin, tetapi mukmin naqisul iman,
dia mukmin yang kurang imannya. Mukmin bi imanihi wa asim bi maksiatihi. Mukmin dengan keimanannya dan maksiat dengan dosanya. Karena iman seseorang itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang mukmin secara sempurna. Walaupun suatu saat kita tergelincir kepada Allah, maka hendaklah kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena Pak, kalau kita terus memilah-milah seperti itu, mau sampai kapan? Kita tidak pernah tahu usia kita, Pak. Bagaimana kalau usia kita selesai, Allah ambil nyawa kita ketika kita masih memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih mengambil sebagian tetapi meninggalkan sebagian yang lain. Bagaimana hujah kita di hadapan Allah ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau meninggalkan apa yang aku perintahkan ini? Alasan kita apa? Gitu kan? Kita bebas, bukan orang terpaksa untuk melakukan maksiat. Kita pun sudah tahu hukumnya bahwa itu maksiat. Bedakan dengan orang yang dipaksa misalnya. Kenapa engkau tidak melaksanakan perintahku ini? Karena aku dipaksa ya Allah. Aku diancam untuk dibunuh misalnya. Maka dia bebas dari dosa. Atau karena aku tidak tahu ya Allah bahwa ini wajib hukumnya, maka dia bebas dari dosa. Tetapi orang yang sudah tahu bahwa itu wajib, apa hujahnya di hadapan Allah nanti? Seperti mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya apa? Wajib hukumnya. Maka orang yang tahu mencari ilmu itu hukumnya wajib, dia berdosa setiap kali dia tidak mau mencari ilmu. Dia berdosa. Maka taubatnya apa? Dia bertobat, istighfar, dan dia mencari ilmu. Maka dengan mencari ilmu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada lagi Pak? Tahu sabar Isa kan? Sekedar dayanya, mana ayat kali waktu sebagai patah rasanya. Ibu-ibu ya Pak Tarasan, maka sampai nangis-nangisnya Bu, dugikan nangis-nangis. Ulah nyobian. Bu, yang menjadi musuh Rasulullah itu orang-orang pintar, orang-orang bodoh. Orang-orang pintar kan ya? Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang pintar. Tetapi kepintaran mereka tidak menjadi hujah bagi kita untuk mengikuti mereka kan, karena mereka jelas sesatnya. Begitupun orang-orang yang memimpin zikir-zikir seperti itu tentunya orang-orang pintar. Kenapa? Karena kalau dia orang bodoh gak mungkin bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Ya, kenapa dia bisa mengajak mengumpulkan orang sebanyak itu sampai tertarik? Karena dia orang pintar. Kumaha ieu carana akal-akalan kan gitunya. Dan orang yang ikutnya itu orang yang tidak tahu hukum, dibodohi dia. Bahkan sampai menangis-nangis. Para ulama salaf mengatakan, kalau engkau melihat ahlu bid'ah menangis, maka jangan engkau tertipu dengan tangisannya. Kenapa? Karena tangisannya itu datang dari setan. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan, man fa'ala bid'atan, yang barang siapa yang melakukan kebid'ahan, alqa syaitanu fi qalbihi khusyu'an, maka syaitan akan memasukkan perasaan khusyuk ke dalam hatinya. Jadi khusyuknya ahlu bid'ah itu bukan datang dari Allah, tetapi datang dari setan. Untuk apa? Untuk menipu ahlu sunnah, sehingga mereka terjerumus, atau menipu orang-orang awam, sehingga mereka terjerumus ke dalam bid'ahnya. Jadi ibu jangan tertipu oleh tangisan-tangisan orang ahlu bid'ah, jangan. Itu datang dari setan untuk menipu ahlu sunnah, menipu orang-orang awam.
Tetapi ketika kita mempelajari sunnah, nih saya itu inya khusyuk dina sholat gitu, aneh. Setelah belajar sunnah, sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, seringkali kita merasa tidak khusyuk. Sholat kita tidak khusyuk, menandakan sholat kita benar. Kenapa? Karena setan akan senantiasa mengganggu orang yang sholatnya benar untuk tidak khusyuk. Maka teruslah berusaha untuk khusyuk. Fokus terhadap sholat yang kita lakukan, sadar dengan apa yang kita baca dan kita lakukan, memahami apa yang kita baca, senantiasa mengingat Allah, perjuangan untuk khusyuk di dalam sholat, karena setan akan senantiasa mengganggu sholatnya ahlu sunnah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya jangan heran ketika Bapak mempelajari sunnah, menyesuaikan sholat Bapak dengan sunnah Rasul, kok sulit untuk khusyuk? Karena setan datang untuk mengganggu kita, sehingga kita ragu lagi dengan sunnah yang telah kita pelajari. Maka kita pun mengikuti ahlu bid'ah yang sholatnya suka menangis gitu. Tapi tangisan itu Bapak harus tahu itu hanya sementara. Orang yang melakukan mabit itu tahajud berjamaah, kemudian sholat dan dipimpin oleh seorang imam yang menangis-nangis, itu kan nangisnya dikoordinir itu oleh imam, dikondisikan untuk menangis. Mereka ketika itu menangis, Bapak lihat setelah mereka keluar paginya dari masjid, tertawa-tawa lagi, lupa dengan tangisan mereka ketika di masjid. Seperti itu terus. Itu tazim syaitan. Setan menghiasi kebid'ahan dengan tangisan-tangisan seperti itu. Jadi ibu jangan tertipu oleh orang-orang yang bid'ah, karena kekhusyuan ahli bid'ah itu datang dari setan. Tangisan ahli bid'ah datang dari setan. Ketika kita sulit khusyuk, itu menandakan setan mengganggu kita, karena kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Sepertinya sudah terdengar azan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu